Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur, para penggemar pecinta bola voli Korea, khususnya para penggemar Red Spark. Apa kabar pagi hari ini nih? Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, lahir dan batin. Amin. Baik yang ada di Korea Selatan maupun yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan maupun yang ada di Indonesia. Kabar terupdate dari Headshot Mega, ini ada berita duka men ya dari Korea Selatan kemarin pada hari Minggu 29 Desember 2024 terjadi insiden yaitu pesawat Jeju Air eh, di Bandara Internasional Muan ya di Korea Selatan gagal mendarat ya, artinya kemarin pesawat ini meledak setelah mendarat darurat ya. Dari 181 penumpang 179 diidentifikasi meninggal dunia. Itu info dari Korea Selatan langsung kemarin ya. Dan ini membuat Korea Selatan saat ini bergabung, dan KOVO sebagai Federasi Bola Voli Korea Selatan mengumumkan bahwa ikut bergabung berduka cita selama 7 hari ke depan. Dan kita lihat setiap pertandingan mulai kemarin ya sampai 7 hari ke depan akan mengheningkan cipta sebelum pertandingan dimulai, yaitu 1 menit mengheningkan cipta untuk mengenang para korban. Dan semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkannya semoga mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Oke guys, kita lanjut ke berita utama kita nih. Hari ini ada berita utama apa sih? Oke, kita hari ini ada berita Megawati menjadi MVP ya. Ini menurut KOVO ya, langsung dari Korea Selatan. Dan juga satu lagi berita yang ingat masih waktu itu Pink Spider melawan Red Spark, ada kejadian apa ya? Asisten pelatih Marcelo Abodanza, Daniel Torino ya, waktu itu mendatangi pelatih Ko Hee-jin dan berdebat ya. Dan Komisi Disiplin KOVO sudah menetapkan hukuman apa yang pantas untuk dia dan denda berapa. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe di bawah ini, likes, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan berita terbaru dan terupdate dari Headshot Mega. Doain kita menampilkan terbaik biar Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. Oke, Megawati menggagalkan hat-trick MVP sang Ratu Voli Korea. Ini berita yang sangat booming saat ini ya. Akhir-akhir ini atau saat ini di Korea Selatan, Megawati bisa menjadi pemain terbaik alias MVP ya, karena memiliki statistik yang gila di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan ya 2024-2025. Bahkan komentator-komentator SBS, KBSN, dan media-media lokal semuanya tadinya ragu-ragu saat Megawati belum bangkit ya. Begitu Red Spark dan Megawati bangkit ya, sebagaimana kita ketahui di saat putaran 1 dan putaran 2 memang belum begitu on fire. Di putaran ketiga ini Red Spark benar-benar tak terkalahkan ya selama 7 kali pertandingan berturut-turut. Di awal musim atau putaran 1, putaran kedua memang Red Spark agak terseok-seok ya, tapi di putaran ketiga ini benar-benar Mbak Megawati dan juga Red Spark bangkit ya sepanjang putaran ketiga, di mana sukses kemenangan 7 kali beruntun ya tanpa terkalahkan. Torehan apik ini juga diikuti dengan penampilan heroik ciamik ya dari pevoli asal Jember ini, Mbak Megawati Hangestri ini ya, mempunyai statistik yang luar biasa di putaran ketiga ya. Kita seperti yang dirangkum dari halaman KOVO ya, Megawati memimpin 5 dari 7 kategori attack alias serangan di sepanjang putaran ketiga. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Di putaran ketiga ini ibaratnya milik Megawati semuanya lah ya. Pertama ya, ini Megawati memimpin kategori attack dengan sukses rate 52,47% ya, unggul dari Moma Basoko dan juga Kim Yeon Kung sang idolanya juga, unggul juga dari Vanja Bukilik dan juga Giselle Silva ya. Jadi di putaran ketiga ini Megawati memimpin attack dengan sukses rate-nya 52,47%, paling tinggi ya. Yang kedua nih,
Ini yang kedua ini ya, ini sesuai dengan yang dirilis halaman resmi Kovo ya. Yang kedua, Megawati memimpin quick open, men. Quick open dengan sukses rate-nya 57,14%. Ini luar biasa. Sementara yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah rear end attack ya, dengan sukses rate 55,56. Lalu memimpin open attack dengan sukses rate 46,53%. Yang mentereng adalah time difference attack dengan sukses rate 100%. Wow, ini benar-benar luar biasa ya. Dan hal ini membuat Megawati Megatron pun berpeluang meraih status MVP atau sudah dinyatakan 99% menjadi MVP di putaran ketiga ini, sekaligus menggagalkan hat-trick daripada sang Ratu Voli Korea ya. Di putaran 1, putaran kedua MVP-nya adalah Kim Yeon Kyung ya. Dan yang putaran ketiga ini sudah dinyatakan beberapa komentator SBS maupun KBSN itu 99% adalah Megawati, dengan statistik yang di atas tadi ya, luar biasa. Apalagi Red Spark yang tampil gemilang selama putaran ketiga ya. Jika ini terjadi, maka Megawati sudah pasti memutus catatan apik milik sang idola sekaligus Ratu Voli Korea Selatan, ya ini Kim Yeon Kyung ya, yang selama ini mendominasi MVP ya putaran 1, putaran kedua. Sementara itu Red Spark akan menutup putaran ketiga ini pada tanggal besok ya, 31 Desember dengan sebuah laga yang big match. Sebuah laga dengan pertandingan antara Red Spark melawan sang rival yaitu IBK Altos ya, untuk menutup tahun ini. Semoga Red Spark benar-benar melanjutkan tren positifnya dengan 8 kali kemenangan beruntun, sekaligus menyamai rekor tahun 2008 ya. Dan besok ini pertandingan ini melawan IBK Altos besok men, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa disiarkan secara langsung oleh SBS Sport ya, dan juga TVRI Sport ya. Selain itu performa individu Megawati Hangestri ya terus menanjak setelah pertandingan putaran ketiga Liga Voli Putri Korea musim ini. Memang di putaran ketiga ini statistik ataupun performa Mbak Megawati benar-benar dalam tren positif ya, terus menanjak sampai putaran ketiga ini akan berakhir ya. Dan saat ini yang kita ketahui daftar top skor Liga Voli Putri Korea ya, Megawati mengemas 386 poin atau tertinggal 57 poin dari sang pemuncak top skor yaitu Victoria Dancak yang memimpin perburuan top skor. Tapi bisa saja di putaran keempat kelima masih ada kesempatan ya untuk menyalip Victoria ya. Di peringkat ketiga dihuni rekan setim Megawati yaitu Vanja Bukilik yang tertinggal 6 angka dari Megawati Hangestri ya. Melihat bagaimana Red Spark sepanjang putaran ketiga ini menyisakan satu laga, sukses membukukan unbeaten, Megawati layak dinobatkan sebagai MVP ya. Ini sesuai dengan komentar ataupun prediksi dari salah satu media Korea Selatan. Di sisi lain, Megawati juga berpeluang membantu Red Spark menajamkan jumlah kemenangan beruntunnya ya. Saat ini sudah 7 kali kemenangan beruntun, dan jika besok menang melawan IBK Altos di tanggal 31 Desember atau menutup tahun ini dengan manis, maka Red Spark akan memperpanjang rekor 8 kali kemenangan beruntun. Oke guys, itu berita dari Red Spark alias Mbak Megawati Hangestri Pertiwi. Sekarang berita yang kedua nih, yang lagi booming ya, Komisi Disiplin Kovo ya, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kejadian pada tanggal 17 Desember 2024 di mana pertandingan Pink Spider melawan Red Spark, ada kejadian di mana asisten pelatih Abu Danza yaitu Daniel Torino ya, itu melakukan perdebatan atau mendatangi pelatih Ko Hee-jin dengan gestur seolah-olah mengejek, dan itu Komisi Disiplin Kovo luar biasa, dia bergerak cepat mendiskusikan, merapatkan sehingga Daniel minggu kemarin ya sudah diputuskan. Bahkan seorang Daniel Torino juga sudah dipanggil oleh Komisi Disiplin. Nah, hukuman apa sih yang diberikan oleh Daniel Torino ini? Nah, ini saya bacakan, ini langsung dari Kovo ya men ya. Nih ya, Federasi Bola Voli Korea, manajer bola voli Korea Cho Won-taek ya, yang kemarin memanggil Daniel Torino di ruang konferensi federasi ya. Pelatih Daniel melakukan aksi protes terhadap pelatih Ko Hee-jin. Ini sebenarnya menceritakan atau kasusnya
kasusnya pelatih Daniel melakukan aksi protes terhadap pelatih Ko Hee-jin dengan menyeberang ke lapangan Red Spark pada waktu itu ya, di putaran ketiga pada saat tanggal 17 Desember 2024 kemarin ya. Federasi KOFO telah memberi pelatih Daniel kesempatan untuk hadir di Komite Majelis Nasional hari kemarin ya, dan kesempatan untuk dipanggil. Sementara Komite Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut setelah mendengarkan panggilan pelatih Daniel ya. Setelah dipanggil kemarin dan setelah menjadi saksi, maka sudah diputuskan oleh Mahkamah Agungnya Korea nih ya. Panitia penalti atau panitia komisi disiplin telah memutuskan bahwa pelatih yang menantang pelatih lawan itu sebuah pelanggaran berat, adalah tindakan serius dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pelatih profesional ya. Maka si Daniel Torino ini sudah diputuskan dia kena pasal 10, pasal 1, pasal 4 dan pasal 5 komisi disiplinnya KOFO ya. Pelatih Daniel dikenakan suspend 3 pertandingan, tidak boleh mengikuti Pink Spider. Mulai putaran 4, Daniel Torino ini 3 kali disuspend, tidak boleh mengikuti pertandingan Pink Spider kemanapun ya, selama 3 kali pertandingan. Dan ini yang mengejutkan men ya, selain 3 kali suspend, Daniel Torino ini juga dikenakan denda sebesar 3 juta won. 3 juta won. Wow. Kalau kita hitung rupiah ya, 1 wonnya itu per 29 Desember ini adalah 11.000 something ya. Artinya Daniel Torino ini dikenakan denda sebesar 33 miliar. Wow, 33 miliar. Ini sebagai hukuman telah menantang pemain atau mengejek pelatih lawan dan menyeberang ke lapangan lawan. Jadi Komisi Disiplin KOFO ya, Komisi Disiplin KOFO sebagai Federasi Bola Voli Korea Selatan ini tidak main-main ya, menghukum pelatih yang melakukan tindakan seperti Daniel ini ya. Jadi selain 3 kali pertandingan tidak boleh ikut, 3 kali suspend tidak boleh ikut pertandingan Pink Spider, Daniel ini juga dikenakan denda sebesar 33 miliar atau 3 juta won. Wow, ini luar biasa ya. 30 ini yang dirugikan adalah klub Pink Spider sendiri ya dengan denda seperti itu ya. Dan ini memang untuk supaya si Daniel supaya jera, tidak melakukan hal ini, tidak melakukan hal seperti ini lagi. Ini konyol ya. Ini 15 tahun divisi Liga Voli Korea Putri, ini baru pertama kali terjadi. Supaya tidak terjadi lagi, makanya benar-benar ditegakkan kedisiplinan. Komisi disiplin menjatuhkan 3 kali suspend dan 3 juta won atau sekitar 33 miliar rupiah. 33 miliar ini bisa membeli ya pemain-pemain bintang ya, seperti Pak Jung Ah 8 miliar, Kang Sohwi, Lee Soyang dan yang lain-lain sudah kebeli semua ya, 33 miliar men. Dan yang dirugikan adalah klub sendiri ya, klub Pink Spider menderita kerugian. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headshots Mega tentang Mbak Megawati sebagai MVP di tahun 2024 di putaran ketiga ini, dan juga sanksi dari Daniel Torino ya. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headshots Mega. Semoga dan tunggu berita terupdate dari Headshots Mega selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.